Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Santri Kota, channel kebanggaan santri seluruh Nusantara. Kali ini kita akan bahas soal filsafat. Filsafat adalah salah sebuah disiplin keilmuan yang diajarkan di kampus-kampus ya, di Indonesia, dan itu mendapatkan respon yang beragam. Biasanya di pesantren, termasuk saya dulu, ketika berpamitan kepada kiai ingin kuliah di salah satu kota di Indonesia, di salah satu kampus ternama di Indonesia, salah satu nasihatnya kiai, hati-hati dengan ilmu filsafat. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang terlalu dalam menyelami ilmu filsafat malah justru melenceng keluar dari nilai-nilai syariah. Padahal kalau kita belajar biografinya Imam Ghazali misalnya, ternyata beliau seorang filosof, dan kitab-kitabnya Imam Ghazali, Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, apalagi Bidayatul Hidayah dan lain-lain, Al-Munqidhu minadh Dhalal dan lain-lain, itu dipelajari di pesantren. Di satu sisi buku-bukunya dipelajari di pesantren, pada sisi yang lain ulama-ulama kita juga tidak menafikan bahwa Imam Ghazali itu juga seorang filosof. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ustadz Ridwan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sebagai seorang filosof, ada kata-kata yang ingin disampaikan sebagai pembuka podcast kita pada kesempatan kali ini. Silakan. Baik, terima kasih kepada semua santri kota. Kali ini pembahasan yang sangat menarik ya tentang filsafat ya. Jadi filsafat itu merupakan induk daripada semua ilmu. Malah induk dari semua pengetahuan ya. Induk semua pengetahuan. Oke. Jadi makanya di kampus-kampus atau dunia akademik itu, sebelum kita belajar lebih dalam tentang spesialisasi studi yang kita capai, itu kan pasti ada namanya filsafat ilmu, ada biasanya pengantar filsafat. Semester 1, semester 2 ada pengantar filsafat. Yang di dunia kampus yang saya ketahui ya. Dan saya mendapat tentang ilmu filsafat juga dari pesantren ternyata. Karena selama ini filsafat itu disalahartikan oleh sebagian masyarakat. Jadi ketika seseorang berbicara tentang filsafat itu stigmanya selalu negatif. Iya, betul. Dari sebagian kalangan mengatakan jangan belajar filsafat, nanti akan menjadikan orang sesat. Kenapa? Karena filsafat itu ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir yang komprehensif, menyeluruh, mengakar, mendalam, dan sistematis, serta metodis. Dari cara berpikir itu, maka tujuan dari filsafat itu agar seseorang mampu memiliki cara pikir yang benar dan tidak terjatuh kepada cara pandang ataupun paradigma berpikir yang salah. Jadi memang ciri khasnya filsafat itu anti mainstream. Artinya ketika banyak kalangan yang mengatakan A, tetapi seorang filosof atau orang-orang para filsafat biasanya itu mengatakan B dengan alasan prinsipnya yang sangat logis, biasanya seperti itu. Orang ke barat ke timur ya. Orang barat ke timur. Kalau ada orang ke barat ditanya, kenapa ke barat? Kalau ada orang sholat, biasanya di IAIN dulu ya. Kalau ada orang sholat di masjid ditanya, emang tuannya di masjid itu? Ya, betul. Katanya Allah ada di mana-mana. Artinya memang seorang yang latihan atau belajar filsafat itu memang pola pikirnya diolah saja. Pola pikirnya berbeda dengan kebanyakan orang-orang ya. Orang ya. Jadi mungkin kalau di pesantren yang kita punya dalil atas alu anasya itu dalakum, ya, jangan menanyakan sesuatu yang membuat kita malah lebih rumit gitu, kan, gitu. Tetapi bagi seorang filosof mungkin pertanyaan itu malah penting, Ustaz ya. Sangat penting karena segala sesuatu ini berasal dari pertanyaan. Contohnya apa? Munculnya ilmu biologi itu didasari pada pertanyaan-pertanyaan tentang fenomena-fenomena yang ada di dalam perangkat tubuh manusia, kemudian tentang hewan serta
perangkat-perangkat yang ada di dalamnya, maka muncullah sebuah metodologi ilmu biologi. Terus pertanyaan-pertanyaan tentang ketuhanan, tentang zat-zat Tuhan, sifat Tuhan, muncullah ilmu teologi. Kemudian pertanyaan tentang gerak bumi, pergeseran lempeng bumi dan lain sebagainya, muncullah ilmu geografi. Dan semua itu berasal dari pertanyaan. Makanya di Al-Quran itu selalu diulang-ulang ayat yang berkaitan dengan berpikir, afala ta'qilun, afala tadzakkarun, afala tatadabbaru gitu. Artinya Al-Quran ini sangat menekankan bahwa seseorang itu hendaknya berpikir tentang alam raya ini, berpikir tentang kosmos yang sangat luas ini dan lain sebagainya. Dari hal itu maka akan melatih cara berpikir kita secara tajam. Itu sama seperti yang diajarkan oleh para filsuf-filsuf dalam Islam, dalam dunia Islam. Kita mengenal filsuf besar bernama Imam Al-Ghazali, filsuf Andalusia, muncullah Ibnu Sina dengan Canon of Medicine, bukunya tentang kedokteran, kemudian Ibnu Rushd dengan Tahafut, kemudian muncul lagi Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Khwarizmi yang dalam perkembangannya sangat memberikan kontribusi besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga ini menjadi acuan barat saat itu yang masih gelap gulita soal pengetahuan. Berawal dari pertanyaan semuanya ya. Berawal dari pertanyaan. Berarti 12 pertanyaan Kimat itu juga pengaruh filsafat atau filsafat. Jadi filsafat itu berasal dari bahasa Yunani ya, philo dan sophia. Philo itu mencintai, sophia itu kebijaksanaan. Jadi mencintai ilmu pengetahuan, mencintai kebijaksanaan. Jadi orang-orang filsafat itu senantiasa mencari titik kebenaran. Sedangkan tidak langsung percaya. Tidak langsung percaya. Kalau ada pengakuan, maka dibalas dengan pertanyaan. Misalnya mengaku sebagai keturunan Nabi, benarkah dia seorang keturunan Nabi? Gitu ya. Contohnya seperti itu bisa. Contohnya begitu ya. Artinya dilatih kita, daya kita dilatih untuk daya berpikir kritis, tidak langsung dogmatis menerima apa adanya. Iya. Jadi, benarkah Ahmad bin Isa hijrah dari Irak ke Yaman? Jadi muncullah sebuah semangat baru untuk mengkaji, meneliti lebih dalam terkait kebenaran yang dicari. Berarti tujuan utama filsafat nih mencari titik kebenaran. Berarti sangat mulia ya. Sangat mulia ya. Berarti tinggal bagaimana orang ya menggunakan ilmu filsafat itu sendiri. Karena memang kalau ajaran di pesantren itu Ustaz, ketika ada ajaran tauhid misalnya, Allah itu misalnya maujudun. Kemudian dibalas dengan pertanyaan, adanya di mana? Ya kan? Di Jakarta atau di Bandung misalnya. Itu kemudian seolah-olah kemudian dikantar dengan ayat itu, la tas'alu anasya intum jalakum, jangan menanyakan sesuatu yang membuat dirimu makin rumit. Artinya karena keterbatasan pikiran kita tentang konsep teologi itu sendiri. Tapi sebenarnya seandainya ilmu kita sudah cukup luas, misalnya ketika ada pertanyaan, saya masih ingat nih dosen filsafat saya dulu di kampus bertanya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tetapi kok tidak kelihatan, ya kan? Jawaban dosen saya itu sangat masuk akal Ustaz, karena Allah itu terlalu besar sehingga tidak bisa dijangkau oleh mata kita. Betul, logis. Masuk akal juga ya. Contohnya, kamu bisa nggak melihat bola bumi? Nggak bisa, karena bola bumi terlalu besar dengan ukuran kita, maka yang kita lihat aja ya bumi di bawah kita aja, tanahnya. Padahal sebenarnya bumi itu ya bulat gitu kan. Nah itu mungkin yang pernah saya pelajari ya soal filsafat. Artinya memang belajar filsafat penting Ustaz ya. Sangat penting. Jadi seperti pertanyaan, bukankah belajar filsafat itu semakin menjauhkan orang dari agama, dari kepercayaan? Itu tergantung pada objek manusianya. Artinya ketika dia memiliki, sudah ada pondasi tentang ketauhidan, tentang kayak kita waktu kecil diajarkan tauhid dan sebagainya, itu malah semakin memperkuat keimanan seseorang. Contohnya dia mampu membuktikan keesaan zat-zat Allah yang ada di alam raya ini tidak hanya secara dogma, ajaran-ajaran agama, tapi
juga rasionalitas akal. Jadi semakin rasionalis dan logis. Coba lihat ulama-ulama yang sangat rasionalis itu semakin menambah daya keyakinan mereka. Bahkan sampai menjadikan Imam Ghazali sampai ke puncak kesufiannya itu berasal dari filsafat juga, karena beliau sebelumnya kan menjadi seorang yang sangat rasionalis. Iya. Sama juga dengan kalau tokoh saat ini misalnya Gus Dur juga pembelajar filsafat, kemudian Cak Nur, Nur Khalis Majid, beliau itu sampai menemukan kebesaran dan energi ketuhanan yang sangat hebat melalui daya rasionalis akal. Kalau di pesantren kan memang belum ada pelajaran filsafat, Ustaz ya. Jadi mungkin kiai sah-sah saja. Untuk sementara nggak usah banyak tanya dulu kira-kira. Artinya mungkin itu sistem pendidikan kita ya. Jadi di pesantren murni dogmatik, Betul. doktrin ya. Pokoknya apa yang disampaikan kiai yakini saja. Soal nanti ketika sampai di perkuliahan, pikiran kita sudah lebih dewasa, pergaulan kita sudah semakin luas, materi-materi keilmuan sudah semakin banyak, dosen-dosen kita sudah makin beragam ya, yang awalnya hanya dalam negeri, sekarang ada dari Timur Tengah, ada dari Barat dan lain-lain. Di situ mungkin ya saya pikir boleh-boleh aja ya belajar filsafat ya, dan filsafat itu bukan hanya sebagai teori, tapi filsafat sudah menjadi bagian daripada kehidupan manusia, seperti falsafah Pancasila dan lain-lain. Kalau menurut Ustaz, bagaimana seorang filosof menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak, dan apa yang mereka lakukan? Misalnya seorang filosof penasaran nih, hari ini yang lagi rame soal nasab misalnya, nanti Kimat dituduh, Kimat kan bukan filosof misalnya kan, tapi kan semua orang boleh berpikir ya, boleh bertanya. Apa yang dilakukan Kimat ini? Dia mengajukan kalau nggak salah 12 pertanyaan ya, yang sampai hari ini belum terjawab misalnya. Apakah itu pengaruh dari filsafat? Secara tak langsung dia adalah mempraktekkan atau mengaplikasikan nilai-nilai filosofis. Karena melalui daya kritisnya itu sudah menandakan dia itu mengamalkan teori-teori filsafat. Sama juga dengan anak kecil itu. Anak kecil kan banyak pertanyaan. Yang kita punya anak kecil bertanya dengan hal-hal yang remeh, sepele, misalkan gelas ini untuk apa, misalkan gitu. Sebagai orang tua kan pasti menganggapnya ini pertanyaan apa. Justru dari situ muncullah metodologi cara berpikir yang kritis, orang melatih untuk kedepannya gitu. Artinya kalau ada anak kecil banyak bertanya, jangan marah. Jangan marah. Berarti dia punya potensi menjadi seorang filosof. Dan itu objek filsafat kan semua bidang, artinya tidak hanya di dalam berpikir sesuatu hal yang sempit, tapi semua bidang itu bisa masuk ke ranah filsafat. Makanya ketika ada pertanyaan, misalnya kamu belajar filsafat mau jadi apa? Loh, filsafat itu membentuk fondasi cara berpikir yang kritis. Tergantung objek orangnya. Kalau objek orangnya sebagai seorang guru yang cara pandangnya filosofis, yang kritis, metodis. Kalau dia seorang pekerja yang mengaplikasikan etos kerja, disiplin, kemudian berintegritas dan lain sebagainya. Kalau dia seorang pejabat, ya amanah dengan apa yang sedang diemban. Ya, tapi kalau di kampus, Ustaz, dulu saya sebelum masuk kuliah itu, kan ditanya nih orang tua nih, kalau ikut jurusan tarbiyah pulang ngajar. Kalau ikut jurusan ekonomi, pulangnya ya menjadi seorang ekonom atau menjadi pengusaha dan lain-lain. Kalau belajar ilmu tafsir atau hadis atau Al-Quran atau ilmu-ilmu agama yang lain seperti syariat, ya pulang jadi ulama. Nah kalau belajar filsafat di kampus ini, pulang mau jadi apa, Ustaz? Kalau saya amati ya, jurusan filsafat ini di kampus-kampus memang sedikit peminatnya gitu, sedikit. Bahkan menjadi pilihan kedua gitu loh. Sesuatu yang istimewa itu memang sedikit ternyata. Oh gitu ya. Gitu. Artinya orang yang masuk jurusan filsafat orang yang langka, Ustaz ya? Orang yang langka. Nekat juga. Dan maka dari awal kan kami mengatakan bahwasanya objek daripada filsafat itu segala sesuatu yang ada di alam raya ini. Artinya tidak terbatasi oleh sekat-sekat tertentu. Oh berarti lulusan
bisa jadi apa Jurusan aja. filsafat ini bisa jadi apa Bisa aja. apa aja. Misalnya dia backgroundnya sebagai ekonom, ketika dihiasi dengan kajian filsafat yang mendalam, dia akan menjadi ekonom yang profesional. Ataupun dia jurusan arsitek, itu menjadi seorang arsitek yang filosofis, yang mendetail dalam menentukan kebijakan-kebijakan bangunannya dan lain sebagainya. Jadi bangunan berpikirnya ini sistematis, metodis, itu sangat-sangat tersusun rapi. Oke, terakhir Ustaz, sampaikan buat para santri yang mungkin tahun ini sudah akan lulus. Kan bingung nih, bingung nih ya kan? Apa rekomendasi Ustaz buat para santri? Ya, rekomendasinya tetap di akar yang sama ya, artinya filosofi daripada ayat Al-Quran, Iqra aja. Iqra, bacalah. Kalau ingin mencapai perubahan ataupun peradaban yang lebih maju, maka akar pondasinya berawal dari Iqra, membaca. Dan membaca ini tidak hanya terbatasi dengan hanya membaca buku atau membaca kitab, tapi membaca situasi, membaca lingkungan, membaca kondisi, membaca sosiokultural masyarakat, dan membaca segala apa yang ada di alam raya ini. Maka di ayat pertama dalam Al-Quran itu, wahyu pertama Iqra, setelah Iqra itu Bismi Rabbikal ladzi khalaq, tetapi jangan lupa sandarkan dengan atas nama Allah yang menciptakan alam raya ini. Usaha yang semangat, baru kita gantungkan semuanya kepada Allah. Betul. Ustaz, ya? Jadi ikhtiar dan tawakal. Jadi rasionalis juga spiritual. Antara dua hal ini tidak bisa dipisahkan, jasad dan ruh. Makanya daya pikir rasional juga harus diimbangi dengan spiritualitas. Artinya memilih jurusan di kampus itu bebas apa aja, tergantung minat dan keinginan masing-masing. Soal mau jadi apa, Ya. kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu Ustaz, Ya, ya. yang penting fokus apa yang bisa dikerjakan di depan. Oh, Al-istighol biwairil maksud, i'radun anil maksud. Kaidah fikihnya seperti itu. iya. Jadi kalau seorang itu tersibukkan oleh hal yang bukan menjadi tujuan awalnya, maka dia akan jauh dari cita-cita yang dicanangkan di awal. Jadi titik tekannya di fokus pada apa yang engkau menjadi tujuan. Al-istighol biwairil maksud. Begitulah sahabat santri. Jadi jangan sudon tentang ilmu filsafat, bahwa ilmu filsafat ini sesungguhnya memiliki misi atau tujuan yang sangat mulia, dan filsafat ini mungkin menjadi kerangka dasar seorang agar daya fikirnya lebih baik, kira-kira begitu saja ya. Dengan memahami filsafat, maka orang insya Allah lebih mampu untuk menjalankan nalar pikirannya. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya di podcast Santri Kota. Mudah-mudahan setidaknya memberikan bekal, terutama para adik-adik, para santri yang tahun ini sudah mau lulus. Silakan pilih kampus terbaik di Republik ini. Silakan kalau ingin keluar negeri atau kemana aja terserah. Atau mungkin setelah lulus dari pesantren tetap berada di pondok pesantren, karena hari ini di pesantren-pesantren sudah mulai banyak yang mendirikan universitas-universitas. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu yakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Hai pemirsa, mari kita gunakan produk dalam negeri guna mendukung fatwa ulama MUI dan pemberdayaan ekonomi UMKM santri di Indonesia. Saya Khairunisa, happy shopping! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat halal dimanapun berada, saya Abdil Pasmadai. Mari dari sekarang kita beralih ke produk dalam negeri sesuai arahan MUI. Mari kita hijrah untuk hidup semakin berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Garcepan, penggerak cinta ekonomi produk nasional.